Tujuan pertama Xiaoyan adalah Pegunungan 10.000 Obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 lokasi yang ditandai merah di peta. Meski Xiaoyan tidak yakin apakah bahan yang ia cari ada di sana, dia tetap memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Hingga tiba di sebuah tempat, dia melihat Song Qing dan Cao Ying, salah satu tetua muda di Pil Tower. Song Qing berdiri di atas batu besar, memberikan penjelasan kepada peserta yang lain. Tujuannya untuk bekerja sama dengan peserta lainnya, mengalahkan binatang sihir yang berada di alam pil tersebut. Demi mencapai tujuannya, Xiaoyan memutuskan untuk mengamati situasi ini lebih dulu. Ketika dia hendak pergi, dari arah lain, seseorang menyerangnya secara diam-diam. Seorang pemuda berpakaian putih memegang kipas logam, muncul bersama kedua orang tua di depan Xiaoyan. "Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu buruk sekali hari ini," kata Chen Xian sambil membuka kipas logam di tangannya. Xiaoyan tetap tenang dan hanya melirik ke arah dua pria tua di belakang Chen Xian. "Jadi, ini yang kamu andalkan?" tanyanya sambil tersenyum kecil. "Menurutmu ini tidak cukup?" Chen Xian membalas dengan tawa kecil sambil mengepakkan kipasnya dengan santai. Dia memberi isyarat pada kedua pengawalnya. Keduanya langsung melangkah maju, melepaskan aura besar yang membuat orang-orang di sekitar mundur dengan gugup. Sebelum situasi memanas lebih jauh, tawa lembut terdengar memecah ketegangan. Semua orang menoleh untuk melihat Song Qing dan Cao Ying mendekat. Chen Xian langsung menyapa mereka dengan sopan. "Saudara Song, tidak kusangka kita bertemu di sini." Song Qing hanya tersenyum tipis, sementara Cao Ying melirik Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu. "Apakah ada masalah di antara kalian berdua?" tanyanya dengan senyum manis. Chen Xian menjawab sambil tersenyum kaku. "Ya, aku memang punya urusan dengannya." Cao Ying sambil tertawa kecil menambahkan, "Bagaimana kalau kita mengesampingkan dendam dulu? Saat ini, kita punya urusan yang lebih penting di Pegunungan 10.000 Obat." Meski Chen Xian terlihat tidak puas, dia akhirnya setuju dengan usulan itu. Namun, sebelum pergi, dia melirik Xiaoyan dengan dingin dan berkata, "Berdoalah agar keberuntunganmu tidak habis begitu kita keluar dari sini." Xiaoyan tidak menanggapi provokasi itu, dan hanya memandang mereka dengan tenang. Baginya, Chen Xian dan kawan-kawannya hanyalah gangguan kecil. Namun saat Xiaoyan berbalik hendak pergi, Song Qing mencoba menariknya untuk bekerja sama. Tapi Xiaoyan menolak dengan santai. "Aku lebih suka bergerak sendiri," jawabnya sambil melanjutkan langkah. Penolakan itu membuat Song Qing marah, sementara Chen Xian mengambil kesempatan untuk menyusun rencana. Dengan isyaratnya, kedua pengawal tua itu segera menyerang Xiaoyan dari belakang. Namun, ketika mereka yakin serangan mereka mengenai tubuh Xiaoyan, memudar menjadi bayangan semu. Sementara mereka kebingungan, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Chen Xian melalui distorsi ruang. Tinju yang diselimuti api hijau giok menghantam kipas logam Chen Xian dengan kekuatan besar. Dentang suara keras terdengar, dan kekuatan tersembunyi dari pukulan itu menembus kipas, langsung menghantam dada Chen Xian. Tubuhnya terpental ke belakang dan terhenti setelah menyeret tanah beberapa meter. Chen Xian berdiri dengan susah payah, darah segar mengalir dari mulutnya. Dia memandang Xiaoyan dengan mata penuh keterkejutan. Sementara Xiaoyan hanya berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hal sepele. Perubahan yang tak terduga membuat semua orang di bukit itu terdiam. Mereka menyaksikan Chen Xian terlempar mundur dan memuntahkan darah hanya dalam sekejap. Di kejauhan, Song Qing tampak terkejut. Dia hanya mengenal Xiaoyan dari rumor, terutama saat ujian 5 klan besar di Holy Pill City. Meskipun performa Xiaoyan cukup mengesankan, itu tidak cukup membuat Song Qing menganggapnya luar biasa. Lagi pula, kekuatan Xiaoyan hanya sekitar bintang 4 Douzong, setara dengan Chen Xian. Namun, ia tak menyangka Chen Xian bisa kalah dalam satu serangan. Sementara itu, mata indah Cao Ying memancarkan kilatan aneh saat dia memandang Xiaoyan. Dia mulai memahami mengapa pria itu berani menantang lembah sungai es. Meskipun tak terlalu dekat dengan Xiaoyan, Cao Ying tahu bahwa harga dirinya tak akan membiarkan dirinya dipermalukan. Terlebih lagi, kekuatan yang diperlihatkan Xiaoyan membuktikan bahwa ia layak diakui. "Anak ini cari mati," seru Chen Xian dengan wajah penuh kebencian. Dua tetua akhirnya tersadar setelah melihat Chen Xian terpukul mundur dengan begitu mengenaskan. Dengan geram, mereka bergerak cepat untuk menolong Chen Xian yang sudah terluka. "Bunuh dia! Aku ingin dia merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian," teriak Chen Xian, wajahnya penuh amarah. Meskipun kekuatan Xiaoyan terlihat lebih rendah, kecepatannya membuat para tetua itu waspada.
Jika Xiaoyan berhasil meloloskan diri lagi, nyawa Chen Xian bisa benar-benar terancam, dan mereka akan menanggung hukuman berat dari sekte. Anak ini licik, meski kekuatannya hanya bintang 4 dozong, dia sulit dihadapi, pikir tetua itu sambil menghela napas. Ia tahu bahwa situasi ini tak bisa dianggap enteng. Berani menyinggung pemimpin muda sekte kami sama saja menantang sekte Xuan yang mendalam, kata tetua itu dengan suara serius. Seharusnya dia yang mendengar itu, dialah yang memulai masalah ini, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tenang. Tetua itu terdiam, tak bisa membantah. Dia tahu Xiaoyan berkata jujur. Chen Xian lah yang memprovokasi Xiaoyan lebih dulu. Namun, sebagai tetua sekte, ia tak punya pilihan selain melindungi Chen Xian. Dou Qi kuat menyelimuti tetua itu, menciptakan tekanan yang membuat banyak orang di bukit merasa tak nyaman. Tapi Xiaoyan tetap tenang. Dia hanya memandang santai sambil berkata, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu menghentikanku. Tetua itu tahu Xiaoyan tak membual. Dengan kecepatannya, Xiaoyan bisa saja menargetkan Chen Xian kapan saja. Namun, serangan tetap harus dilancarkan. Sebuah pisau besar muncul di tangan tetua itu, yang kemudian menerjang ke arah Xiaoyan dengan kekuatan mematikan. Xiaoyan menghilang tepat sebelum pisau itu menghantamnya, menyebabkan serangan itu hanya membelah tanah dengan keras, menciptakan celah besar di bukit. Tetua itu bingung mencari keberadaan Xiaoyan, hingga akhirnya penguasa hitam besar muncul di hadapannya. Serangan demi serangan dilancarkan Xiaoyan dengan kekuatan yang terus meningkat. Dia mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi, meningkatkan Dou Qi-nya secara drastis. Pertarungan semakin sengit, hingga akhirnya pedang besar tetua itu mulai retak karena tekanan yang luar biasa dari serangan Xiaoyan. Saat tetua itu terdorong mundur, Xiaoyan langsung menyerbu ke arah Chen Xian. Chen Xian mencoba kabur, tapi tak ada yang bisa menandingi kecepatan Xiaoyan. Dalam sekejap, Xiaoyan sudah berdiri di hadapannya, dengan wajah dingin penuh niat membunuh. Menurutmu, aku tak bisa membunuhmu hanya karena ada yang melindungimu? Ujar Xiaoyan dengan nada dingin, membuat Chen Xian gemetar ketakutan. Ekspresi wajah Chen Xian langsung berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang penuh niat membunuh. Melihat Chen Xian yang terkapar tak berdaya, dia memutuskan untuk menyelesaikannya. Tanpa ragu, dia melesat ke arah Chen Xian dengan niat membunuh yang jelas. Xiaoyan, jangan berani-berani membunuhku. Sekte Xuan yang mendalam tidak akan membiarkanmu hidup, teriak Chen Xian dengan suara gemetar. Namun, ancamannya tidak digubris. Xiaoyan tahu bahwa melepaskan musuh seperti Chen Xian hanya akan membawa lebih banyak masalah di masa depan. Namun, pada detik terakhir, suara lantang bergema. Berhenti. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar. Dari tanah yang bergolak itu, muncul perisai besar berwarna kuning yang terbuat dari api dan tanah. Penguasa Xiaoyan menghantam perisai itu dan menciptakan ledakan keras. Meskipun perisai itu berhasil menahan serangan, kekuatan tersembunyi dari pukulan Xiaoyan berhasil menembusnya, menghantam perut Chen Xian dengan keras. Chen Xian langsung membeku. Tubuhnya semakin lemah. Pandangannya segera tertuju pada Songqing. Ternyata Songqing lah yang menghentikan Xiaoyan. Songqing tampak tenang meskipun tatapan dingin Xiaoyan menusuknya. Dengan posisinya di menara pil, dia merasa tidak perlu takut pada Xiaoyan. Dia pun berbicara dengan suara tegas. Xiaoyan, Chen Xian saat ini adalah bagian dari aliansi sementara kita. Kamu tidak seharusnya membunuhnya. Kekuatan semua orang sangat dibutuhkan untuk melawan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakanmu ini ingin menggagalkan peluang kita untuk lolos seleksi? Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Jadi, menurutmu hanya dia yang boleh membunuhku? Kalau aku melawan, aku yang salah? Songqing sedikit mengerutkan dahi dan menjawab dengan tenang. Chen Xian hanya menyuruh orang menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih hidup membuktikan itu? Xiaoyan tertawa kecil. Hebat sekali caramu memutarbalikkan fakta. Chen Xian sendiri mengatakan dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Jangan bilang semua orang di sini tidak mendengar perkataannya. Jadi, lebih baik kau berhenti bicara omong kosong. Kalau kau tidak suka, serang saja. Aku siap menghadapi siapapun. Tatapan Songqing melayang ke arah para alkemis yang hadir, tetapi mereka semua tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda memusuhi Xiaoyan. Songqing hanya bisa mendesah dalam hati. Orang-orang ini benar-benar licik, pikirnya. Songqing akhirnya berkata, kemampuan alkemis bukan tentang bertarung dan membunuh. Kalau kau punya kemampuan,
Buktikan di pil gathering nanti. Nada suaranya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya dalam meracik pil. Xiaoyan tidak menanggapi ejekan Songqing. Sebaliknya, dia memandang dua tetua dari sekte Xuan yang mendalam, yang sibuk memeriksa kondisi Chen Xian. Tangan mereka menyentuh tubuh Chen Xian, dan segera menemukan bahwa pembuluh darahnya telah hancur total akibat serangan Xiaoyan. Bajingan, kau telah menghancurkan nadi pemimpin muda sekte kami. Salah satu tetua berteriak penuh amarah. Kerusakan pada pembuluh darah Douqi seperti itu hampir tidak bisa diperbaiki. Tanpa Douqi, Chen Xian akan menjadi orang biasa, atau bahkan tidak berguna. Cao Ying, seorang alkemis perempuan berbakat, melangkah maju untuk meredakan situasi. Kondisinya memang serius, tapi tidak sepenuhnya tanpa harapan. Mungkin setelah ini, menara pil dapat membantu menyembuhkannya. Kedua tetua dari sekte Xuan yang mendalam akhirnya meredam emosi mereka. Mereka tahu bahwa bertarung dengan Xiaoyan yang dibantu boneka iblis bumi adalah tindakan sia-sia. Cao Ying kemudian menoleh kepada Xiaoyan. Dengan senyum manis dia berkata, "Tuan Xiaoyan, apakah Anda tertarik untuk bergabung? Jika kita bekerja sama, ruang kita mengalahkan binatang buas itu akan lebih besar." Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepala. "Terima kasih Nona Cao Ying, tapi saya lebih suka bergerak sendiri." Setelah berkata begitu, dia bersiap meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, tatapan tajam Xiaoyan tiba-tiba menangkap sosok pria misterius berpakaian hitam di tepi bukit. Senyuman aneh muncul di sudut bibir pria itu. Aura yang memancar darinya membuat Xiaoyan merasa tertekan, seolah berhadapan dengan seorang elit Douzun. Tanpa banyak bicara, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat, meninggalkan semua orang yang masih terdiam. Namun, pria berpakaian hitam itu menyeringai dan bergumam pelan. "Xiaoyan, kau tidak akan bisa melarikan diri.